Target Indonesia mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 hanya akan jadi angan-angan jika pembangunan dan pengembangan energi baru terbarukan tak disegerakan. Di tenggat yang tinggal 35 tahun lagi, pemerintah harus mengejar ketertinggalan ini dengan membuktikan komitmennya, baik dalam pembuatan kebijakan, implementasi, hingga kucuran investasi di sektor EBT. Pada tahun 2024, Dewan Energi Nasional merevisi target bauran energi primer EBT dari 23% menjadi 17 hingga 19%. Berbagai pihak menilai penurunan ini merupakan langkah mundur dalam transisi energi fosil ke EBT. Meski telah diturunkan signifikan, target bauran EBT tetap gagal dicapai. Di akhir tahun 2024, bauran EBT dicatat hanya mampu mencapai 14%. Ironis, padahal potensi EBT di tanah air mencapai 3.687 gigawatt, potensi energi surya sekitar 2.900 gigawatt, energi angin dan lepas pantai mencapai 590 gigawatt, energi air 94 gigawatt, biomasa 32 gigawatt, serta panas bumi 24 gigawatt. Potensi geotermal Indonesia bahkan dicatat sebagai yang terbesar kedua di dunia. Namun, lagi-lagi pemanfaatannya masih jauh dari target, yaitu hanya 11% atau baru sekitar 2.600 megawatt. Dengan potensi besar ini, Indonesia bahkan disebut-sebut sebagai tanah surga. Namun nampaknya tanah surga tak lebih dari sekedar ungkapan, karena hingga kini kekayaan alam melimpah tak mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Semoga pemerintah dalam hal ini bisa menunjukkan keberpihakannya secara regulasi maupun anggaran kepada sektor-sektor yang mengembangkan renewable energy yang ada di Indonesia. Berbeda dengan Islandia, negara yang luasnya lebih kecil dari Pulau Jawa ini dulu merupakan negara miskin yang harus mengimpor minyak dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Namun Islandia berhasil mengembangkan energi baru terbarukan dan kini 100% kebutuhan listriknya bersumber dari EBT. Transformasi energi negara kecil ini telah sukses menumbuhkan sektor manufaktur secara signifikan dan membawa Islandia menjadi negara maju. Pemerintah perlu belajar dari Islandia karena eksplorasi dan eksploitasi EBT memang penuh tantangan dan risiko. Jika pemerintah hanya diam menantikan investor, swasembada energi yang dicita-citakan dalam 5 tahun ke depan takkan mampu dicapai. Pemerintah mestinya mengambil peran penting untuk menghadirkan regulasi yang jelas, menjamin keamanan dan prospek investasi di sektor ini, mengawal implementasi pengembangan EBT, serta mengucurkan investasi. Pengembangan EBT memang perlu merogoh kocek dalam. Jika tak memiliki pendanaan yang kuat, pemerintah perlu menyiapkan strategi jitu untuk menarik investor. Berbagai insentif harus diberikan bagi pelaku usaha agar capaian EBT Indonesia tak jalan di tempat. Sengkarut perizinan dan birokrasi berbelit harus diselesaikan agar investor tak enggan menanamkan modalnya di bumi Indonesia. Resikonya cukup tinggi panas bumi, kenapa ketika eksplorasi juga memerlukan biaya dan terlebih lagi panas bumi biasanya ada di kawasan-kawasan hutan, ada di gunung-gunung dan sebagainya, sehingga memerlukan pembangunan infrastruktur dan sebagainya, sehingga eksplorasi itu mahal. Maka sebagian risiko eksplorasi itu diambil alih oleh negara, yakni apa? Ada namanya government drilling. Jadi Kementerian SDM melalui Badan Geologi itu melakukan juga pengeboran-pengeboran sehingga nanti diperoleh data yang proven terhadap potensi panas bumi tersebut. Begitu sudah datanya proven, maka ketika dilelang bagi operator-operator yang berminat itu sudah dengan data-data yang lengkap dan juga sehingga kepastian usaha akan jauh lebih bisa kita jamin. Dan Tim Redaksi TVR Parlemen melaporkan.